Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI, resmi mendukung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Gus Imin, pada Pilpres 2024. Dukungan tersebut disampaikan di sela acara Rakernas 2 DPP, KSPSI, di Jakarta, Selasa 12 September. Sebagai informasi, Rakernas tersebut dihadiri oleh 1.200 perwakilan serikat pekerja dari berbagai wilayah di Indonesia. Rakernas 2 DPP, KSPSI, 2023 tercatat memutuskan dua hal yang terkait pasangan Anies Gus Imin. Pertama, mengesahkan Anies Gus Imin sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Pilpres 2024. Kedua, KSPSI wajib memenangkan Anies Gus Imin sebagai pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres pada Pilpres 2024. Dukungan KSPSI kepada Anies Gus Imin merupakan kabar baik bagi pasangan tersebut. Pasalnya, KSPSI merupakan salah satu konfederasi serikat pekerja terbesar di Indonesia. Anies bersyukur dan berterima kasih kepada KSPSI karena telah mendukungnya bersama Gus Imin pada Pilpres 2024. Dia bertekad akan memperjuangkan aspirasi para buruh dan serikat pekerja. Menurut dia, buruh telah merasakan sendiri rekam jejak kebijakan dan kepemimpinannya saat menjadi gubernur DKI yang sangat berpihak kepada kalangan pekerja. Begitupun Gus Imin yang telah banyak berjasa pada nasib buruh saat menjadi Menteri Tenaga Kerja. Di tempat yang sama, Gus Imin juga bersyukur karena mendapat tambahan kekuatan menyongsong Pilpres 2024. Dia optimistis pasangan Amin atau Anies Gus Imin akan berbicara banyak pada Pesta Demokrasi 14 Februari tahun depan. Ketua Umum DPP PKB itu menyatakan bahwa menjadi presiden dan wapres adalah posisi strategis dalam menentukan kebijakan yang berpihak pada nasib buruh. Karena itu dia mengajak kaum buruh untuk berjuang bersama memenangkan Pilpres 2024. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa berkumpul bersama merapatkan barisan. Ini adalah sebuah ikhtiar sama-sama untuk memperjuangkan agar di negeri ini apa yang dijanjikan di dalam komitmen pendirian Republik akan bisa kita saksikan jadi kenyataan. Kita berkomitmen ketika Republik ini didirikan, kita ingin rakyat merasakan keadilan. Kita ingin merasakan kesejahteraan. Dan itulah sebabnya kita selalu bilang istilah yang sudah umum kita gunakan, adil dan makmur. Jarang disebutkan makmur dan adil. Karena dua ini adalah satu paket. Kita ingin adil dan makmur. Prinsip keadilan harus kita pegang. Dan itulah juga, alhamdulillah, kami coba sama-sama. Kami di Jakarta, Gus Muhaimin ketika mimpin di kementerian, kami berdua mengikhtiarkan agar kita bisa mewujudkan regulasi-regulasi yang berkeadilan. Kita aminkan, aminnya. Jadi kita ingin sampaikan pada semua terima kasih atas amanat yang dititipkan. Ini bukan amanat yang kecil, ini amanat yang besar, yang punya implikasi besar kepada hajat hidup rakyat kebanyakan, para pekerja di seluruh Indonesia, dan juga berdampak kepada keluarga-keluarga. Karena itu amanah ini perlu kita emban sama-sama. Yang kita ingin lakukan adalah perubahan. Untuk bisa melakukan perubahan harus ada kewenangan. Untuk ada kewenangan harus ada proses demokrasi. Proses demokrasi yang sekarang sedang kita ikuti. Proses demokrasi yang kita ikuti hari ini. Dari proses demokrasi itu ada dukungan, dan dari sinilah kemudian kita berharap secara bertahap nantinya kita bisa melakukan perubahan di Indonesia. Jadi apa yang tadi disampaikan, kami rasa poin-poin yang sahih. Pak Arief tadi sampaikan butir-butir itu menarik. Kenapa? Karena kita memang harus merumuskan secara detail apa saja yang perlu menjadi agenda bagi perubahan terkait dengan hadirnya keadilan. Nah, itu nanti menjadi bahan untuk kita sama-sama kerjakan, dan kami menyadari sekali. Ini sebenarnya untuk kepentingan, bukan saja kepentingan buruh. Ini justru kepentingan untuk seluruh bangsa, termasuk para pelaku-pelaku besar ekonomi.
Bila kita berkepentingan Indonesia tumbuh besar, maka kita ingin rakyatnya punya daya beli yang juga cukup besar. Karena dengan adanya daya beli yang cukup besar itulah maka perekonomian akan bergerak terus. Kita sulit untuk bisa maju bergerak bila ekonomi rumah tangga tidak berkembang, bila perekonomian domestik tidak berkembang, tetapi hanya mengandalkan kepada angka-angka investasi dan juga manfaat-manfaat yang sifatnya terbatas penerimanya. Makin besar daya beli masyarakat kita, makin meluas pemerataan, makin meluas kesempatan kerja, maka kita akan menyaksikan perekonomian yang tumbuh lebih baik. Kami sering sampaikan pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya dilihat dari angka pertumbuhannya, itu pertumbuhan kuantitatif. Kita harus ingat pertumbuhan itu disebut berkualitas bila dia diiringi dengan pemerataan. Dengan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang tanpa pemerataan dia merupakan pertumbuhan yang tak berkualitas. Nah, kita membutuhkan pertumbuhan yang berkualitas. Di situ ada pemerataan. Karena itu begitu bicara investasi, maka pertanyaan keduanya adalah adakah penyediaan lapangan pekerjaan yang setara dengan pertumbuhan investasi? Perluasan lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketika sudah lapangan pekerjaan itu tersedia, adakah hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan? Karena begitu itu ada hubungan industrial yang sehat berkeadilan, maka akan terjadi ekspansi dari kegiatan perekonomian. Kita semua ingin agar kemajuan itu tidak dirasakan oleh sekelompok orang. Kita ingin kemajuan itu dirasakan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah sebuah perjuangan bersama, dan saya sampaikan rasa hormat karena teman-teman para buruh ini konsisten memperjuangkan lewat jalur konstitusional, proses yang dikerjakan konstitusional. Dan insya Allah dengan cara seperti itu hasil yang kita dapat pun akan terhormat jadinya. Teman-teman sekalian, ini sebuah amanat, ini sebuah kepercayaan. Insya Allah nanti kami berdua akan membawa amanat ini dan sama-sama kita perjuangkan ke depan. Kita perjuangkan sama-sama, kita ikhtiarkan sama-sama sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ini barangkali teman-teman bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya baca pantun boleh? Boleh ya, pantun menutup ya. Ada dua di pantun ini. Sungguh indah bunga melati, disiram rutin di pagi hari. Senang sekali bersama di Rakernas KSPSI bertemu saudara semua yang selalu peduli dan bekerja sepenuh hati. Malam-malam nonton pewayangan, para penonton kagum dan terkesima. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Saatnya kita bekerja dan berjuang bersama-sama.